Halo anak Indonesia, sehat, cerdas, ceria. Ketemu lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar tema 2, kelas 4, selalu berhemat energi. Anak-anak, apakah kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar mangga dan pohon nangka. Mengapa tanaman ini tumbuh subur? Yuk, sama-sama kita cari tahu. Pada pembelajaran satu ini, kita akan belajar tentang sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Di sini ada sebuah gambar. Mari kita amati bersama-sama. Pada gambar yang kita amati kali ini bercerita tentang pemanfaatan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Dari gambar ini kita dapat menyebutkan beberapa contoh pemanfaatan energi matahari di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita perhatikan, ibu ini mengeringkan pakaian. Kemudian adik bayi menghangatkan badan dengan berjemur. Kemudian ada tumbuhan yang berfotosintesis. Kemudian kita bisa melihat semua yang ada di gambar ini karena ada cahaya. Selain itu, Bapak sedang berolahraga dan ini baik untuk kesehatan tulang. Kesemuanya itu adalah manfaat matahari di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi masih banyak lagi manfaat matahari di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membuat garam, mengeringkan hasil ikan, dan mengeringkan hasil panen petani. Matahari adalah sumber energi terbesar dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Matahari sangat penting dan dimanfaatkan untuk menghangatkan badan, menerangi lingkungan, menjaga kesehatan tulang, mengeringkan pakaian yang basah, membuat garam, mengeringkan ikan, mengeringkan hasil panen, dan lain-lain. Sedangkan bagi tumbuhan, energi matahari sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan manusia untuk bernapas. Untuk membuktikan ini, coba kalau pada waktu siang hari kamu berada di bawah pohon. Bandingkan ketika kamu berada di terik matahari. Apa yang bisa kamu rasakan? Ternyata ketika kita beristirahat di bawah pohon, udara sangat sejuk dan kita bisa bernapas dengan lega. Itu terjadi karena tumbuhan menghasilkan oksigen dalam proses fotosintesis. Dalam fotosintesis, tumbuhan membutuhkan sinar matahari. Jadi fotosintesis terjadi pada waktu siang hari. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Kita akan melakukan percobaan. Siapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Basahi semua barang-barang tersebut. Kemudian jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Yuk kita akan sama-sama mendengarkan cerita. Kalian bisa sambil membaca ya. Aku alih si biji energi.
Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Setelah kalian melakukan percobaan, mari kita cari kesimpulannya. Dari percobaan yang kamu lakukan, ada beberapa kesimpulan yang bisa dibuat. Yang pertama, benda yang diletakkan di tempat panas lebih cepat kering. Kedua, benda yang diletakkan di tempat teduh membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi kering. 3. Bahan tisu lebih cepat kering dibandingkan kertas dan sapu tangan. Panas matahari membuat benda menjadi hangat. Nah, sekarang yuk kita belajar membuat laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, pengaruh panas matahari. Tujuan percobaan, mengetahui pengaruh panas matahari terhadap benda-benda di sekitar. Alat-alat, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas, 2 helai sapu tangan, dan air secukupnya. Langkah kerja, 1. Basahi tisu, kertas, dan sapu tangan dengan air. Letakkan masing-masing 1 tisu, kertas, sapu tangan di tempat panas, dan sisanya di tempat yang teduh. Amati setiap perubahan yang terjadi setiap 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Tulis perubahan yang terjadi pada lembar pengamatan kalian. Kesimpulannya, panas matahari mempercepat proses penguapan, sehingga benda yang basah akan cepat menjadi kering. Sekarang yuk kita membuat peta pikiran manfaat matahari. Matahari bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian basah, membantu fotosintesis, menghangatkan badan, membuat garam, mengeringkan hasil panen, dan menerangi bumi. Energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Yuk kita amati gambar berikut ini. Kita bisa menjawab pertanyaan dengan cara berdiskusi dengan teman kalian. Jika ada permintaan terhadap jagung yang tinggi, maka persediaan jagung akan semakin berkurang dan tidak mampu memenuhi permintaan. Jika hal itu terjadi, maka yang harus dilakukan adalah membeli dari luar negeri atau impor, atau meningkatkan produksi jagung dalam negeri. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lain yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya.
dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, dari teks ini kita dapat menyebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui misalnya minyak bumi, emas, besi. Selain itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui misalnya batu bara, timah, fosfat. Sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui sangat penting untuk kegiatan ekonomi. Misalnya untuk kegiatan pertanian. Pertanian membutuhkan bahan bakar untuk traktor. Bahan bakar untuk traktor ini adalah solar. Solar termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, juga dibutuhkan bibit tanaman. Bibit tanaman adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dampak penggunaan bahan bakar adalah semakin menipisnya persediaan dan menimbulkan polusi udara. Yang harus dilakukan adalah dengan menghemat penggunaan bahan bakar dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa matahari sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Jika tidak ada matahari, maka tidak ada kehidupan. Jika tidak ada matahari, tumbuhan tidak akan hidup, artinya makhluk hidup lainnya yaitu manusia dan hewan juga tidak pernah ada. Jika tidak ada matahari, dunia ini juga akan gelap gulita. Matahari adalah sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya perbedaan musim. Ada musim hujan, musim salju, musim panas, musim kemarau, musim gugur, dan musim semi. Di Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Matahari berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Siklus perputaran air ini dapat kalian lihat di video pada channel ini yang judulnya adalah Siklus Air dan Daur Hidrologi. Matahari juga berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup.
Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Matahari juga berperan pada proses fotosintesis sehingga membuat tumbuhan baik di darat dan laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, yaitu kincir angin. Kincir angin ini akan menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Panas matahari juga mengakibatkan air laut meluap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, itulah anak-anakku, kita sudah belajar hari ini pada pembelajaran satu ini tentang manfaat matahari di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjutkan lagi pada pembelajaran 2. Tetap ikuti channel ini supaya kita bisa belajar bersama. Dan silahkan kamu tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Pak Guru akan mencoba membantu kalian untuk menjawab pertanyaan yang kalian tulis. Pak Guru ucapkan terima kasih, selamat belajar dan sampai jumpa.